Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 Masehi di Lasem Majapahit dengan nama Raden Maulana Mahmud Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati. Beliau juga dikenal sebagai penggubah suluk wijil dan tembang Tombo Ati, yang masih sering dinyanyikan orang. Pendidikan. Dalam hal pendidikan, Sunan Bonang belajar pengetahuan dan ilmu agama dari ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Ia belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain seperti Sunan Giri, Raden Patah dan Raden Kusen. Selain dari Sunan Ampel, Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishak, yaitu sewaktu bersama-sama Raden Paku dan Sunan Giri ke Malaka dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikdayaan menakjubkan. Bahkan, masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai seseorang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit air. Babat Daha Kediri menggambarkan bagaimana Sunan Bonang dengan pengetahuannya yang luar biasa bisa mengubah aliran sungai berantas, sehingga menjadikan daerah yang enggan menerima dakwah Islam di sepanjang aliran sungai menjadi kekurangan air, bahkan sebagian yang lain mengalami banjir. Sepanjang perdebatan dengan tokoh Buto Locaya yang selalu mengecam tindakan dakwah Sunan Bonang, terlihat sekali bahwa tokoh Buto Locaya itu tidak kuasa menghadapi kesaktian yang dimiliki Sunan Bonang. Demikian juga dengan tokoh Nyai Pluncing, yang kiranya seorang Bairawi penerus ajaran ilmu hitam calon arang, yang dapat dikalahkan oleh Sunan Bonang. Karya sastra. Sunan Bonang banyak mengubah sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil. Antara lain suluk wijil yang dipengaruhi kitab Al-Sidi karya Abu Said Al-Khair. Sunan Bonang juga mengubah tembang Tamba Ati, dari bahasa Jawa, berarti penyembuh jiwa, yang kini masih sering dinyanyikan orang. Ada pula sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa yang dahulu diperkirakan merupakan karya Sunan Bonang dan oleh ilmuwan Belanda seperti Skrieke disebut Het Boek van Bonang atau buku Sunan Bonang. Tetapi oleh G.W.J. Drewes, seorang pakar Belanda lainnya, dianggap bukan karya Sunan Bonang, melainkan dianggapkan sebagai karyanya. Dia juga menulis sebuah kitab yang berisikan tentang ilmu tasawuf berjudul Tanbihul Ghafilin. Kitab setebal 234 halaman ini sudah sangat populer di kalangan para santri. Sunan Bonang juga menggubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu, dengan memberi nuansa baru. Karya sastra. Sunan Bonang banyak mengubah sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil. Antara lain suluk wijil yang dipengaruhi kitab Al-Sidi karya Abu Said Al-Khair. Sunan Bonang juga mengubah tembang Tamba Ati, dari bahasa Jawa, berarti